Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Mari kita awali kajian pada kesempatan hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, pendengar radio Purnama Sidih dimanapun berada, pemirsa MNTV yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan bersama belajar tata bahasa Arab untuk pemula sampai kepada bab badal. Pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang taukid. Pada kesempatan ini kita memasuki bab baru, yakni tentang badal atau pengganti. Badal itu artinya pengganti. Maka sering mungkin ada orang yang menggantikan sebagai pengisi acara misalnya, sering disebut dengan badali ya. Karena dia posisinya adalah menggantikan orang yang semestinya bertugas misalnya. Nah, terambil dari ini mungkin dalam ungkapan tata bahasa Arab, satu istilah kedudukan kata sebagai badal. Bab tentang badal. Diperhatikan dulu. Babul badali, bab tentang badal. Adapun ini bab tentang badal. Idza ubtila apabila dibadalkan apa ismun isim min ismin dari isim au fi'lun atau fi'il min fi'lin dari fi'il tabi'a maka mengikutilah hu padanya ini fi jami'i i'rabihi dalam keseluruhan i'rabnya. Maksudnya badal itu mengikuti yang dibadali atau mubdal minhu. Badal mengikuti mubdal minhunya, yang dibadali dalam keseluruhan i'rabnya. Wa huwa, dan dia itu, wa huwa, dan dia itu arba'atu aqsamin, ada empat macam atau empat jenis badal, yaitu badalu syai'i minasyai'i, badal syai' minasyai'. Ya, ini kita tidak terjemahkan, walaupun bisa diterjemahkan, tapi untuk nama kan sebenarnya nggak perlu diterjemahkan. Nama yang pertama, nama badalnya atau macam-macam badalnya, badal syai' minasyai'. Sesuatu dari sesuatu, kalau kamu mau diartikan. Judulnya sesuatu berarti. Wa badalu ba'di minal kulli, dan badal ba'd minal kulli, sebagian dari semua, dari keseluruhan. Nanti kita akan lihat di contohnya biar mudeng ya. Maksudnya apa? Wa badalu istimal, dan badal istimal itu yang ketiga.
wa badalul ghalati dan badal ghalat. Inilah 4 macam badal. Badal syai' min syai', badal syai' minasyai', badal ba'di minal kulli, badal istimal, dan badal ghalat. Ya, ini 4 macam ini diingat-ingat. Badalus syai' minasyai', badalul ba'di minal kulli, badalul istimal, badalul ghalat. Ini sudah kita tuliskan di papan tulis berapa macam badal, 4 macam badal. Badal syai' minasyai', kemudian badalu ba'di minal kulli, kemudian yang ketiga badal istimal, dan yang keempat badal ghalat. Nah, mungkin keterangan tambahan tentang pengertian badal, karena nggak disebutkan pengertiannya di sini, kita bacakan keterangan tentang pengertiannya. Yang dimaksud badal itu adalah at-tabi'ul maqsudu bil hukmi bila wasitatin bainahu wa baina matbu'ihi. Lafal penyerta, lafal pelengkap yang berfungsi menggantikan kedudukan lafal sebelumnya tanpa mempergunakan kata penghubung. Ini lafal yang berfungsi menggantikan lafal sebelumnya tanpa menggunakan kata penghubung, itu badal. Berfungsi untuk menggantikan ya, kata sebelumnya, maksud daripada kata sebelumnya tanpa menggunakan kata penghubung, tapi langsung to the point maksudnya, ya, tanpa ada penyerta yang lain, nggak ada kata penghubungnya. Nah, kita akan lihat dalam contoh-contohnya. Kita lihat dalam contoh-contohnya. Yang pertama, qoma zaidun akhuka. Qoma kedudukannya sebagai fiil. Fa'ilnya mana? Zaidun, betul. Bagus sekali. Nah, ini sebagai badalnya ini. Ini badal. Perhatikan artinya supaya kalian memahami maksud dari badal atau aplikasi badal dalam kalimat ini. Qoma telah berdirilah. Telah berdiri siapa? Zaidun. Ini kalau fa'il kita kasih tanda atau isyarat. Siapa? Telah berdirilah siapa? Zaid. Zaid. Akhuka yaitu saudaramu. Ya. Qoma Zaidun akhuka. Qoma telah berdirilah siapa? Zaid. Zaidun, Zaid. Akhuka yaitu akhuka saudaramu. Ya. Jadi Zaid ini badal, ini badalnya nih mubdal minhunya yang diganti. Atau koma akhuka sebenarnya bisa juga telah berdiri siapa akhuka? Saudaramu. Yang dimaksud adalah Zaid ini. Nah, jadi Zaid ini sebenarnya menggantikan kedudukan dari Zaid. Akhuka ini sebenarnya adalah Zaid. Nah, namanya badal. Badal ini bisa akhuka, badalnya akhuka. Yang dibadali mubdal minhunya adalah Zaid. Akhuka ini menggantikan kata Zaid, ya, sama saja dengan Zaid.
sebenarnya. Atau di sini juga menjadikan fungsi untuk menerangkan Zaid. Zaid yang mana? Kan mungkin masih ada macam-macam atau orang yang bernama Zaid, sehingga dijelaskan dengan kata akhuka untuk menjelaskan Zaid yang mana. Ya. Koma telah berdiri siapa Zaid. Nah, ini Zaid yang mana kan mungkin saja yang diajak bicara belum jelas karena di sini ada banyak Zaid. Ya. Zaid yang mana? Akhuka. Ya. Yaitu akhuka, saudaramu. Kemudian yang kedua, ini namanya badal syai' min syai'. Sesuatu dari sesuatu. Artinya secara keseluruhan ini akhuka ini menggantikan Zaid secara keseluruhan. Ya. Kemudian nanti bandingkan dengan yang nomor 2, akal tu aku telah makan. Nah, ini kedudukannya sebagai apa? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr? Fi'il? Fi'il madhi. Ya. Failnya mana? Ini yang tu, ya, dhamir. Aku, akal tu telah makan aku telah makan, maksudnya telah makan aku, bukan telah makan aku saya dimakan, bukan. Maksudnya, ini kan posisinya kan kata kerjanya dulu baru pelaku, ya. Saya mengikuti susunan itu. Tapi kalau sudah terbiasa kalian paham. Kalau belum terbiasa nanti bisa salah paham. Kalau sudah biasa paham, kalau belum terbiasa salah paham. Karena mengikuti pola bahasa Arab yang kata kerja dulu baru pelaku pekerjaan. Telah makan aku, maksudnya aku telah makan ar-raghifa, roti. Ini kedudukannya sebagai apa? Sebagai maf'ul. Telah makan aku telah makan ar-raghifa, akan. Ini akan bukan waktu ya, tapi akan maksudnya sebagai maf'ul, roti. Ar-raghifa, roti. Akaltu telah makan aku ar-raghifa, akan roti, sulusahu yaitu sepertiganya. Sepertiganya. Ya. Akal turraghifa, aku telah makan roti, sulusahu yaitu sepertiganya. Ini sebagai badal. Badal. Pengganti. Ya. Tapi kalau dilihat dari sini menerangkan ini sebenarnya, menerangkan dari maf'ul ar-raghifa, roti, sebagiannya. Saya, kalau bahasa kita sebenarnya saya telah makan sebagian roti. Tapi kalau dalam struktur bahasa Arab ini menggunakannya badal. Nah, saya telah makan roti, yaitu sebagiannya. Kamu kalau jangan dipraktekkan ini dalam bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia, nanti kamu malah bingungi wong ya. Memang inilah urutannya dalam bahasa Arab begini kan. Ya. Kalau kita kan, saya telah makan apa? Sepertiga roti. Saya telah makan roti, yaitu sepertiganya. Gitu. Maka nanti kalau mungkin kalau dalam percakapan atau dalam keseharian, jangan kamu menerjemahkan kalimat Indonesia urutan dengan kalimat bahasa Arab kan. Karena berbeda, strukturnya berbeda. Urutan-urutannya berbeda. Ini dari fi'il fa'ilnya aja kan berbeda.
Kalau kita kan orangnya dulu kan, saya makan sepertiga roti. Kalau mau diartikan ini, jadi makan saya roti sepertiga, kan? Makan saya roti sepertiga. Kalau urutannya plek itu. Maka kalau kamu mau membahasakan Arab, memang mengikuti polanya bahasa Arab. Kamu mumet kalau mau mengikuti dengan pola bahasa kamu sendiri yang kamu pakai. Nah, ini memang agak harus dibiasakan seperti ini dengan pola-pola aslinya bahasa Arab seperti ini. Akal turrahifa sulusahu. Akal tu telah makan aku telah makan ar-rahifa akan roti sulusahu, yaitu sepertiganya. Ini namanya badal ba'd minal kulli, sebagian dari semua, keseluruhan. Ini kan sebagian dari keseluruhan roti. Ar-rahifa sulusahu, sebagian sepertiga dari keseluruhan roti maksudnya. Maka sebagian al-ba'd minal kulli, sebagian dari kesemua, dari keseluruhan. Kalau ini sesuatu dari sesuatu secara total, saudaramu ini ya maksudnya Zaid, ya. Zaid yang mana? Zaid saudaramu. Ini keseluruhan, orang sebagian, setengah saudaraku itu kan nggak bisa kan. Sepertiga saudaraku nggak bisa, ya total keseluruhan ya saudaraku. Pengganti secara total, sesuatu ke sesuatu yang baru. Ya. Bukan sebagiannya, bukan seberapanya. Yang ketiga, ini yang badal istimal. Wa nafa'ani Zaidun. Wa nafa'ani, dan ini nggak usah pakai wa nggak apa-apa ya. Nafa'ani, nafa'a bermanfaat. Bermanfaat ni, nafa'ani bagiku. Kalau na itu kami, tapi kalau ni ya, bukan kami tapi ku, bagiku. Nafa'ani, bermanfaat bagiku. Siapa? Sebagai apa ini? Zaidun, Zaid. Kita ulangi. Nafa'ani, bermanfaat atau telah bermanfaat bagiku. Siapa? Zaidun, Zaid. Zaid kedudukannya sebagai fa'il. Ilmuhu, ilmunya, telah bermanfaat bagiku atau bermanfaat bagiku. Zaid, ilmunya. Zaid itu bermanfaat bagiku, ilmunya. Ini bahasa kita gitu loh. Nah, ini berbeda dengan struktur bahasa kita ini yang agak rumit ya, karena sangat berbeda dengan bahasa kita urutan-urutannya. Kalau sekedar fi'il fa'il mungkin kita akan cepat, tapi ini agak nggak ada padanannya dalam bahasa kita, urutannya seperti ini. Bermanfaat bagiku Zaid, ilmunya. Kalau kita mungkin Zaid bermanfaat, berguna bagiku. Ilmunya bermanfaat bagiku. Zaid, ilmunya bermanfaat bagiku. Nah. Zaid, ilmunya, atau ilmunya Zaid bisa juga. Ini Zaid, ilmunya bermanfaat bagiku. Tapi kita di sini dalam bahasa Arab fi'il fa'il baru badal, baru apa maf'ulnya. Fi'il fa'il nafa'ani, bermanfaat bagiku, fa'ilnya Zaidun, Zaid, ilmuhu, ilmunya. Ini badal. Dinamakan dengan istimal. Kalau ini sebagian, istimal ini bagian atau mencakup. Artinya mencakup atau bagian. Sebagian sama bagian ini beda.
Sebagian ini kan sepertiga sebagian dari keseluruhan. Kalau bagian ya bagiannya gabung anggota bagiannya dia, tapi kan nggak ditentukan sebagiannya berapa. Atau mencakup ini maksudnya ilmunya kan bermanfaat bagiku, Zaid bermanfaat bagiku, kan tidak keseluruhan, orang dari kepala sampai ujung kakinya telah berguna ngopo kan tidak, tapi yang dimaksudkan adalah ilmunya kan apa yang tercakup dalam kemanfaatan dari diri Zaid. Namanya istimal, badal istimal, pengganti yang ya cakupan atau bagian dari yang dibadali atau mubdal minhunya, ya. Cakupan atau bagian dari mubdal minhunya yang dibadali. Artinya ilmu ini kan bagian dari Zaid yang tercakup dalam diri Zaid, ilmunya Zaid maksudnya, yang bermanfaat. Paham ya? Ini sedikit rumit, tetapi kalau cermat ya paham insyaallah. Beda antara syai' minas syai' dan badal ba'd minal kulli dan istimal. Kalau ini sifatnya kan seperberapanya sebagian, tapi ini cakupan miliknya mubdal minhunya. Terus yang keempat ini lebih aneh lagi. Ra'aitu Zaidan, aku telah melihat Zaid, al-farosa, kuda, yaitu kuda alias jaran, ya. Ya. Ra'aitu apa nih kedudukan sebagai apa? Fi'il dan fa'il. Fa'ilnya tu ana ya. Domir ana saya. Ra'aitu telah melihat. Kita kasih telah karena fi'il madhi. Telah melihat aku, bukan seseorang telah melihat aku, tetapi aku telah melihat, ya. Tolong jangan salah paham. Zaidan kedudukannya sebagai maf'ul. Objeknya, objek yang apa? Dilihat. Yang melihat siapa? Aku. Yang dilihat siapa? Zaid. Nah, itu fi'il, fa'il dan maf'ul. Tetapi Zaid di sini ternyata yaitu ini badalnya kuda, ya. Ya. Untuk Zaid bukan Zaid orang tapi kuda gitu loh. Ini maksudnya biasa. Nah, ini gholat itu keliru. Artinya gholat itu keliru. Keliru bahasa Indonesia itu bahasa apa ya? Keliru. Jawa, kalau bahasa Indonesia apa? Salah ya. Salah ya. Keliru ya. Itu luput ya, luput bahasa Jawa juga. Ya keliru ya. Telah keliru. Aku telah keliru. Bahasa Indonesia juga betul enggak ya? Bahasa Indonesia. Tapi dari bahasa Jawa kayaknya. Ya, sebenarnya yang mengucapkan ini akan mengatakan saya telah melihat kuda. Telah melihat kuda, tapi dia keliru mengucapkan ra'aitu Zaidan al-faros. Saya telah melihat kuda Zaid, yaitu kuda. Ya, ro'a itu tono al-faros ya. Saya telah melihat tono, yaitu kuda. Ya. Itu keliru, ya. Namanya dia keliru mengucapkan. Maka di sini disebutkan
keterangannya arotta, ya di bawah paragraf paling akhir, kalimat paling akhir, arotta engkau menginginkan atau bermaksud antaqulal farosa, engkau mengatakan al farosa kuda, fakhalatta namun engkau keliru, ya, tapi kamu keliru mengucapkan Zaid, fa'abdalta maka engkau membadalkan Zaid dan Zaid minhu darinya, ya. Nah, ini keliru mengucapkan fa'abdalta maka membadalkanlah engkau Zaidan akan Zaid minhu darinya, ya. Ini Zaidnya kemudian dibadalkan dengan kata al-farosa karena maksudnya sebenarnya ke sini tapi keliru mengucapkan Zaid, ya. Mungkin kudanya Zaid mungkin kan Zaid terus teko jarane maksudnya kan tono wis teko apa nih jarane yang datang kudanya bukan tononya tapi dia keliru kayak tono wis teko kan. Nah itu keliru, ya. Kemudian dibadal dengan maksudnya apa? Al-faros, kuda. Wah ini dibully berarti. Pembulian. Ini mungkin kalimat yang melegalkan pembulian, ya. Nanti alasannya ini badal gholat gitu. Nanti kalau kalian datang, dulu anak-anak panti itu ada yang aneh-aneh kan, menyebutkan teman-temannya. Sekarang alhamdulillah tidak ada. Ada yang nyebutnya cacing gitu kan. Cacing mustaqo gitu kan. Maksudnya cacing itu dulu siapa ya? Risat ya dulu. Risat sudah datang. Cacing mustaqo, risat maksudnya ini kan. Ya, itu dulu ya. Kalau mungkin dia sudah mengetahui struktur gramatikal bahasa Arab ada istilah badal, mungkin dia akan menganggap ini kan badal gholat, ya. Ya cacing wis teko, ya risat, ya. Ya itu maksudnya. Ro'a itu Zaidan, tapi ini orangnya ya, bukan risat wis teko, maksudnya cacing gitu kembali. Kalau ini kan Zaid, tapi maksudnya kuda, ya, sing datang kuda. Nah, kita kan kebalik ya. Cacing wis teko ning maksudnya risat. Ya, ini wong wis ora ono ya, ora gini. Ya, ini contoh ya, jangan membuli orang, nggak boleh ya. Ini hanya contoh kata yang menggunakan badal. Namanya badal gholat. Di hadis itu juga ada, saya lupa, tapi tentang orang saking senangnya ketika kudanya dia itu hilang di padang pasir, kemudian wis bingungan kok padahal kan gawane ning kudane kabeh ya, minumnya, makanannya, pas turun istirahat malah hilang kan bingungan. Tiba-tiba ketemu, saking senenge itu orang menyebutkan keliru ya, itu ada keliru menyebutkan Allah tapi kembali siapa gitu, saya lupa di dalam hadis itu mungkin sama dengan badal ini ya, kalau dengan gholat istilahnya ya, dia keliru ya, keliru mengucapkan maksudnya siapa tetapi menyebutkannya siapa gitu loh. Ini kan maksudnya kuda tapi dia keliru menyebutkan Zaid loh, namanya badal gholat. Namanya badal gholat. Baik, sekali lagi saya bacakan untuk diikuti, kemudian di antara kalian supaya ada yang membacakan dan menerjemahkan secara lafziyah. Jadi kalian pertama mendengarkan, kemudian menyimak, mengikuti, membaca, memahami isinya, bisa menerapkan pola-polanya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul badali. Adapun ini itu.
Bab tentang badal. Idza ubdila, apabila dibadalkan. Apa ismun, isim, min ismin, dari isim, au fi'lun, atau fi'il, min fi'lin, dari fi'il, tabi'ahu, maka mengikutinya, fi jami'i i'rabihi, dalam semua i'rabnya. Wahuwa, dan dia itu, arba'atu aqsamin, 4 macam. Badalu syai'in, maaf salah baca, badalu syai'i, minasyai'i, badal syai', minasyai', wa badalu ba'di, minal kulli, badal ba'd, minal kulli, wa badalul istimal, dan badal istimal, wa badalul gholati, dan badal gholat. Nahwu qaulika, contoh ucapanmu, qoma zaidun akhuka, qoma telah berdirilah, siapa Zaidun, Zaid, yaitu akhuka, saudaramu. Wa akaltur raghifa sulusahu, wa akaltu, dan telah makan aku, ar-raghifa, akan roti, yaitu sulusahu, sepertiganya. Wa nafa'ani, wa nafa'ani Zaidun ilmuhu, wa nafa'ani, dan bermanfaat bagiku, siapa? Zaidun, Zaid, yaitu ilmuhu, ilmunya. Wa ra'aitu Zaidan al-farosa, wa ra'aitu, dan telah melihatlah aku, Zaidan, akan Zaid, al-farosa, yaitu kuda. Kita ulangi, wa ra'aitu Zaidan al-farosa, wa ra'aitu, dan telah melihatlah aku, Zaidan, akan Zaid, yaitu al-farosa, kuda. Arotta, engkau menghendaki, antakula, untuk mengatakan, untuk engkau katakan, al-farosa, kuda, fakholatta, tetapi engkau keliru, fa'abdalta, maka membadalkanlah engkau, Zaidan, akan Zaid, minhu, darinya, faros, kuda. Ya. Nah, mungkin separuh-separuh dulu biar tidak terlalu rumit. Bismillahirrahmanirrahim. Babul badali. Adapun ini itu bab tentang badal. Idza ubtila, apabila dibadalkan, ismun, ismun isim, min ismi, dari isim, au fi'lun, atau fi'il, min fi'li, dari fi'il, tabi'ahu, maka mengikutilah padanya, fi jami'i i'rabihi, dalam semua i'rabnya. Wahuwa, dan dia itu, arba'atu aqsamin, 4 macam. Badalu syai'i minasyai'i, badal syai' minasyai', wa badalul ba'di minal kulli,
dan badal ba'd minal kulli, wa badalul istimali dan badal wa badalul istimali dan badal istimal, wa badalul kholati dan badal kholat. Nahwu qaulika, seperti engkau mengucapkan qama zaidun akhuka, qama telah berdirilah zaidun, siapa? Zaidun, Zaid, akhuka yaitu akhuka saudaramu, wa akaltu rakhifa thuluthahu, wa akaltu dan telah makanlah aku ar-rakhifa akan roti, yaitu sulusahu sepertiganya. Wa nafa'ani zaidun ilmuhu, wa nafa'ani dan bermanfaatlah bagiku siapa? Zaidun, Zaid, yaitu ilmuhu ilmunya. Wa ra'aitu zaidan al-farasha, wa ra'aitu dan telah melihatlah aku siapa? Zaidun, Zaid, yaitu al-farasa kuda. Arotta ya menghendakilah engkau antakula untuk mengatakanlah engkau al-farasa kuda, fakholatta lalu engkau keliru, maka kelirulah engkau, fa'abdalta maka membadalkanlah engkau Zaidan akan Zaid minhu darinya faros. Terima kasih Mas Muslimin sudah membacakan dengan baik bab tentang badal yang artinya pengganti dengan menerjemahkan perkata. Ada sedikit yang tadi belum kita terangkan, kelupaan sedikit tentang bahwa badal itu kan mengikuti mubdal minhunya dalam keseluruhan i'rabnya. Contohnya ini, qoma zaidun kan i'rabnya rofa, maka badalnya juga rofa. Ini rofanya dengan apa? Dengan dengan wawu. Karena apa? Asmaul khamsah. Tapi sama-sama marfu, sama-sama rofa. Akaltu ar-rakhifa. Ar-rakhifa ini yang mubdal minhu. Dalam keadaan i'rabnya nasab. Tanda nasabnya fathah. Karena dia sebagai maf'ul, maka dinasabkan. Maka badalnya juga fathah. Hunya kan sendiri, kata tersendiri. Sulusahu sepertiganya. Nah, jadi jangan dilihat hunya, jangan dilihat ini, tapi dilihat sulusanya, sulusa 3 sepertiga. Ya. Ar-rakhifa. Jadi sama ini. Ya. Sama-sama. Terus yang ketiga juga nafa'ani zaidun rofa. Badalnya ilmuhu rofa, tanda rofanya lumma. Hunya ini kata tersendiri. Jangan dilihat di hunya tapi di ilmuhu. Zaidun ilmuhu. Dun zaidun rofa ilmu lumah rofa, ya. Ilmuhu sama-sama rofa. Nah ini. Yang keempat ra'aitu zaidan maf'ul dinasabkan, al-farasa juga difatahkan, dinasabkan. Jadi sama-sama badal mengikuti mubdal minhu atau yang dibadalkan dalam masalah i'rabnya. Paham ya? Nah, baik.
Terima kasih atas perhatiannya. Demikian kita telah belajar sedikit tentang bahasa Arab bab badal. Ini bahasa Arab bagi pemula. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimudahkan kita dalam menuntut ilmu. Demikian anak sekalian dan jamaah yang dirahmati Allah serta pendengar Radio Purnama City dimanapun berada dan pemirsa MDTV yang dirahmati Allah. Marilah kita akhiri pertemuan kita dengan bersama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.